Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' misla qaranah wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil dawa'aha wa shifa'aha. Allahumma anzil dawa'aha wa shifa'aha. Allahumma shfihim. Allahumma shfihim. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan, dan yang maha mematikan. Zat yang maha besar, zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika dia menginginkan, maka ketika diinginkan olehnya, maka itulah yang akan terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya, maka tidak mungkin hal itu akan terjadi. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita kelak nanti di hari kiamat adalah termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan pula kita adalah orang-orang yang nanti berhak minum di telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 6 Ramadan, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ada orang-orang yang doanya tidak ditolak, mustajab, yaitu doanya orang-orang yang berpuasa. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita doa ini atau menganjurkan kita berdoa ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kalau kita lihat bahwasannya dari kita habis sahur kira-kira subuh jam 5 sampai nanti berbuka puasa jam 6, itu kira-kira hampir sekitar 11 jam kita diperkenankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita masih dalam kondisi berpuasa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya agar wabah ini dicabut, agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ialah yang mampu untuk melakukan segala-galanya.
Kita memohon, kita berdoa pula kepada Allah. Allah turunkan obatnya. Obat untuk mengobati wabah ini yang saat ini merebak di mana-mana di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini adalah sebagai rahmatan. Musibah ini adalah sebagai kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan pula sebagai ampunan, sarana untuk memperoleh ampunan ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat yang ke-109, yaitu surat Al-Kafirun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kalau kita lihat terjemahannya ya, secara tafsirnya yaitu katakanlah wahai Muhammad ya, katakanlah wahai Nabi, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, maka untukmu agamamu, untukku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita lihat, mungkin kita ambil bahasa Arab, kosakata bahasa Arabnya, mufradatnya, yaitu kata-kata a'budu, yang berarti ibadah, aku beribadah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Din bermakna agama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kita lihat sekarang apa yang bisa kita ambil, faedah apa atau nasihat apa yang bisa kita ambil dalam surat Al-Kafirun ini. Al-ayatus, bahwasannya 6 ayat ini, 6 ayat yang penuh dengan keberkahan ini, ya, yang mulia ini, turun adalah sebagai jawaban, atau asbabun nuzulnya adalah jawaban bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu. Yang mana Allah bahwasannya orang-orang kafir, ya, sebagian mereka, di antara mereka ada yang bernama Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ya. Bahwasannya mereka berempat ini, yang di dalam riwayat ini dikatakan mereka berartinya orang-orang kafir ini sudah mulai kebingungan dengan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahwasannya dakwah Rasul itu artinya ada saja orang yang beriman, meskipun jumlahnya ya tidak sebanyak sebagaimana ya ketika Fathu Makkah.
ada saja yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepertinya sudah kehabisan cara orang-orang kafir ini, sehingga mereka memberikan sebuah penawaran. Ya. Apa itu? Mereka menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, gini saja, supaya tidak timbul keributan di kalangan di antara kita semuanya. Bagaimana kalau kita lakukan engkau ya Muhammad menyembah apa yang kami sembah selama setahun. Kemudian nanti tahun berikutnya ya kami semua akan menyembah apa yang kamu sembah. Masya Allah. Ya. Ini yang ditawarkan oleh kafir Quraisy. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban apa-apa tentang penawaran ini. Sehingga turunlah ayat ini. Turunlah surat ini, Al-Kafirun ini. Yang mengatakan bahwasannya aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Masya Allah, sebenarnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana toleransi yang benar di dalam agama ini. Ya. Jangan sampai ya kalau kita lihat secara akal ya kita ikut menyembah apa yang mereka sembah, mereka nanti akan gantian. Ya seakan-akan biar akur hubungannya. Ya, toleransi ini dijalankan supaya ada kerukunan antar umat beragama. Sepertinya bagus. Tapi Allah tegaskan di sini bahwasannya ya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya terpisah. Sehingga Allah akhiri ayatnya pada surat Al-Kafirun ini. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, ya agama kalian. Agamaku, agamaku. Sehingga apa? Masing-masing ini mempunyai tata cara yang berbeda. Karena apa? Karena sesembahannya sudah berbeda. Apa yang disembah sudah berbeda. Tentu caranya pun akan pasti berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam surat ini dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Secara ya jadi ayat ini atau surat ini termasuk golongan Makkiyah. Ya. Yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama surat ini adalah surat Al-Kafirun. Ya, kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran berbicara. Betul-betul gamblang, sangat jelas. Tidak abu-abu. Ya. Al-Kafirun kalau kita lihat secara terjemah kafir, ya kafir. Ya. Tidak abu-abu. Ya, tidak dikatakan istilahnya dengan nama yang ada yang kemarin viral dikatakan dengan istilah non-muslim. Ya, hampir kalau kita lihat kafir, ya kafir. Memang memiliki makna yang tersendiri. Ya. Bahkan kalau kita lihat secara bahasa, kafir itu atau kafaro itu bermakna tertutup. Ya, tertutup. Sehingga dalam bahasa Inggris pun ya sudah ada yang namanya ya kalau bahasanya cover. Cover itu kan sampul untuk menutup dalamnya buku itu supaya terlindungi. Kan gitu. Sehingga jelas sekali bahwasannya orang-orang barat mengambil kata dari bahasa Arab. Cover ya sehingga kufur atau kafir bermakna tertutup. Sangat jelas, gamblang, dan bisa langsung dipahami apa makna dari kata-kata kafir. Sehingga saat ini ya bahwasanya ketika kita membahas tentang kata-kata kafir ini dikatakan bahasanya yaitu serem sekali kajiannya ini. Kafir. Ya.
dikatakan yang seperti ini adalah radikal dan sebagainya. Ya, dikatakan golongan orang-orang yang keras dan sebagainya. Na'udzubillah. Padahal kita mengatakan sesuatu apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ya ketika kita katakan kafir itu secara mudah begitu saja, tidak. Ya. Padahal kalau ada orang kafir di hadapan kita tidak mengatakan secara langsung hai kafir, tidak. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kita harus mengkafirkan orang kafir. Ini adalah termasuk keimanan. Ini adalah termasuk baro'ah, berlepas dari apa yang mereka lakukan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala bagaimana para ulama mengajarkan bahwasannya dalam surat Al-Kafirun itu mengajarkan kepada kita semuanya, menegaskan kepada kita semuanya. Bahwasannya kafir itu sudah jelas, kita harus mengkafirkan mereka. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang kafir, sangat jelas. Ada orang-orang liberal yang mengatakan ketika dikatakan kafir, diajak muter kita ngomong. Diajak muter, ditimbulkan subhat-subhat yang ada. Sehingga apa? Jangan sampai nanti jangan dianggap orang di luar Islam adalah orang kafir semua, tidak. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal sudah sangat jelas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kata-kata kufur adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan orang kafir. Sudah sangat jelas. Sehingga kita harus mengkafirkan pada orang-orang yang memang dia sudah kafir. Jangan sampai kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Oh, enggak boleh. Sehingga kita lihat bagaimana pengucapan Natal dan sebagainya. Kan banyak ulama-ulama yang mengatakan haram hukumnya. Mengatakan ucapan Natal. Kenapa? Karena itu bisa membuat keluar dari Islam. Mengucapkan kalimat selamat Natal. Apalagi kalau ada terjadi penyembahan. Apakah ini yang kita katakan benar? Kalau ini yang kita katakan benar, hati-hati. Berarti seakan-akan semua agama itu benar. Semua agama itu sama. Hati-hati, inilah muncul propaganda atau subhat-subhat seperti ini. Allah sudah jelaskan bahwasanya ini Islam, ini kafir. Sudah dijelaskan secara gamblang. Cuman kita sekarang mau ngikut apa tidak. Kadang-kadang kita hanya ingin menyelamatkan kelompok kita. Kita hanya ingin menyelamatkan komunitas kita. Kita ajak muter-muter dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat kemudian bagaimana bahwasannya di dalam surat ini Allah secara jelas menjelaskan bagaimana orang-orang kafir tersebut. Sehingga kalau kita lihat bagaimana surat ini Masya Allah jadi dibaca disunnahkan, bahkan Nabi SAW sering membacanya di dalam sholat. Bahkan sangat sering Qul ya ayyuhal kafirun ini digandengkan dengan surat Al-Ikhlas. Sangat sering digandengkan dengan surat Al-Ikhlas. Kita lihat. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh disunnahkan. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib. Disunnahkan membaca Al-Kafirun. Kemudian disunnahkan membaca Al-Ikhlas. Witir. Di rakaat kedua disunnahkan membaca Al-Kafirun. Di rakaat ketiga, di rakaat pertama Al-A'la. Di rakaat kedua Al-Kafirun. Di rakaat ketiga Al-Ikhlas. Mau tidur. Nabi SAW pernah mengatakan bahwasannya secara makna ketika hendak tidur bacalah surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena itulah yang akan membebaskan kita dari kesyirikan. Disinilah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an dimanapun antum berada saat ini.
Di sini sangat jelas. Ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Islam punya cara sendiri, orang kafir punya cara yang sendiri. Tidak bisa digabungkan. Ya, jangan sampai terjadi yang namanya toleransi kebablasan. Ini yang banyak terjadi saat ini. Ya, sehingga banyak ada pengucapan-pengucapan salam. Bahkan ketika dikatakan kafir ini, kata-kata kafir ini orang lain dikatakan sebenarnya tidak ada apa-apa, cuman ada provokator. Provokator yang istilahnya meledakkan, ya, hal-hal yang biasa saja padahal tidak ada apa-apa. Ya. Ada provokator, oknum-oknum yang berusaha mengangkat hal-hal seperti ini. Ya. Jadi orang-orang ya di luar Islam itu dinamakan kafir. Padahal kalau kita lihat di dalam agama lain pun punya nama-nama atau istilah orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan mereka. Ya. Bukankah orang-orang ada orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwasannya orang yang bukan Nasrani ya itu dinamakan dengan domba yang tersesat. Apakah kita pernah tersinggung? Tidak. Itu istilah mereka, silahkan. Begitu juga ya dalam istilah kehinduan ya Hindu, orang yang di luar Hindu dinamakan dengan istilah Maitra. Begitu juga orang-orang Buddha punya dengan istilah sama seperti kata-kata kafir sama. Tapi kenapa Islam yang selalu disudutkan? Inilah yang akan terjadi memang. Kita akan terus disudutkan. Ya. Padahal orang-orang mereka mengatakan ini, kelompok ini dan sebagainya dengan istilah-istilah mereka tidak ada yang ribut. Tapi ketika Islam mengatakan kata-kata kafir semuanya ya seakan-akan ada hal yang keras, seakan-akan ada hal yang radikal. Ya. Padahal ini adalah hal yang biasa. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dikatakan sebagai orang kafir. Sudah sangat jelas. Ya. Sehingga sering kita berdoa ya bahwasanya dalam muqaddimah sering dijelaskan ya ayyuhalladzina bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ya kalau kita lihat dalam ayat ini Allah katakan tegas sekali sampai Allah ulang-ulang. Yang satu Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulang-ulang oleh Allah. Menunjukkan apa? Sebagian ulama mengatakan ini adalah lit ta'kid. Untuk menguatkan betul-betul betul-betul kami ini tidak akan, artinya betul-betul kami bahwasannya Islam itu akan terpisah sendiri-sendiri. Agama itu terpisah akan sendiri-sendiri. Tegas Allah kata, Allah ulangi lagi, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Allah ulangi, sangat jelas, tidak mau. Ya. Sehingga mereka melakukan ritual, silahkan mereka melakukan sendiri. Kita punya cara yang berbeda. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga di dalam ayat ini diulang la a'budu ma ta'budun. Ya. Maka Allah akhiri kata-kata ayatnya dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, ya agama kalian untuk agama ya. Untukmu agama kalian, untukku agamaku. Artinya sendiri terpisah. Tidak ada istilahnya nanti bersama. Ya. Memohon bersama dan sebagainya. Ini ada ya, tidak ada istilah seperti itu. Seakan-akan kita membenarkan apa yang mereka sembah. Kita punya cara yang sendiri ya. Kita punya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan begini caranya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Maka ada sebuah pelajaran penting yang kita bisa ambil dalam surat ini, taqriru aqidatul qada wal qadar. Di sini ada bahwasannya kita harus mengikrarkan
Meyakini tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang kafir itu ada yang memang terus-menerus kafir. Begitu juga sebaliknya, ada orang Islam yang memang terus-menerus dalam keislamannya. Ini namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau berbuat apapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melakukan sesuatu apapun yang dikehendakinya. Yang kedua, wilayah bahwasanya takriru wujudil mufasalah baina ahlil iman wa ahlil kufur wasyirk. Di sini artinya bahwasanya terjadi perbedaan mana ahli iman, mana orang kafir, ya, dan orang syirik, orang musyrik. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terpisah. Tidaklah sama. Surat Al-Kafirun menjelaskan bagaimana batilnya orang-orang kafir. Al-Ikhlas yang sudah kita bahas itu menunjukkan tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasannya di dalam atau di akhir kajian atau nasihat kita ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.